Yeah, it was a very, very good weekend, as you said. I mean, I don't know how much time was since the last time I got a double podium. Curhat anak buah Valentino Rossi soal penyesalannya di MotoGP Indonesia 2025. Pembalap timnya Valentino Rossi, Fabio Di Giannantonio punya satu penyesalan soal jalannya MotoGP Indonesia 2025. Pembalap yang akrab disapa Di Gia ini mendapatkan hasil kurang bagus baik pada sesi sprint race dan balapan utama. Di dua sesi tersebut, dia sama-sama menyelesaikan balapan pada posisi ke-9. Meski terlihat buruk, Di Giannantonio patut lebih bersyukur apalagi saat dibandingkan dengan pengguna Desmosedici EP25 lain. Seperti yang diketahui, baik Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sama-sama tidak bisa menyelesaikan balapan utama. Setelah perjuangan kerasnya di Indonesia, Di Gia membahas alias curhat soal satu hal yang membuatnya kecewa. Dia benar-benar menyesal gara-gara menggunakan dua setelan sepeda motor berbeda. Hal itu dia akui sangat menghambat kerjanya bersama tim. Ada 8 pembalap yang berada di depan saya, ujarnya, dilansir juara.net dari paddock GP. Kekecewaan terbesar saya ialah menggunakan dua sepeda motor dengan setelan berbeda. Saya pikir, hal itu menghambat kinerja kami. Paling tidak, itu mengganggu persiapan untuk balapan. Andai waktu bisa diulang, saya pikir saya akan fokus pada satu setelan saja, sambung Di Giannantonio. Kini, Di Gia hanya bisa berusaha move on dari gelaran balap MotoGP Indonesia 2025. Dia bertekad untuk menganalisa kesalahan yang lalu dan terus berubah menjadi lebih baik. Setiap pekannya, saya berusaha melakukan yang terbaik, tegasnya. Yang saya usahakan pada seri kali ini juga sudah sangat maksimal. Sekarang, saya hanya perlu menganalisanya dan berusaha meningkatkan penampilan. Saat membalap, Anda tidak akan pernah datang ke satu balapan dan berpikir akan finish di posisi paling buncit. Alih-alih begitu, Anda pasti berpikir akan mendapatkan podium pada sesi balapan utama. Sekarang, ada kerjaan besar yang menanti kami di depan. Di satu sisi, tim-tim lain juga bekerja sama kerasnya sama seperti kami, tambah Di Gia. Selanjutnya, Di Gia dan pembalap-pembalap lain akan melanjutkan perjuangan pada MotoGP Australia 2025. Seri ini dijadwalkan mentas pada 17 hingga 19 Oktober mendatang di sirkuit Phillip Island. Insiden yang dialami murid Valentino Rossi, Marco Bezzecchi diyakini membuat jalannya MotoGP Indonesia 2025 kehilangan keseruan. Pendapat menarik itu dibuat oleh mekanik kawakan, Ramon Forcada. Setelah Bezzecchi menabrak Marc Marquez di putaran pertama, pembalap Gresini Racing, Fermin Aldeguer memang praktis tak terkejar. Aldeguer bahkan menangi balapan utama tersebut dengan selisih jarak waktu 6,987 detik dari Pedro Acosta yang menggondol posisi kedua. Andai masih membalap, Forcada yakin Bezzecchi bisa mengejar Aldeguer. Hal itu terbukti nyata setelah apa yang dia tunjukkan di sesi sprint race sebelumnya. Pada sesi sprint race, sang murid Rossi juga sempat tertinggal cukup jauh. Menyerang di dua putaran tersisa, kemenangan akhirnya bisa didapatkan oleh pembalap Aprilia Racing ini. Aksi luar biasa Bezzecchi tersebut bahkan sampai mendapatkan label spektakuler dari Forcada. Sesi hari Sabtu sungguh nyaris saja, ungkapnya, dilansir juara.net dari Motosan. Terlihat jelas betapa spektakulernya Bezzecchi. Itu karena pada dua putaran tersisa, mengejar jarak tersebut terlihat cukup mustahil. Tetapi, dia bisa melakukannya bahkan menyalip lawannya. Pada hari Minggu, kita semua kehilangan satu balapan yang seru. Andai ada Bezzecchi di sana, itu akan menjadi balapan yang menarik. Duel-duel pemeran utama yang tak diduga-duga, tambah Forcada. Pada balapan di Indonesia kemarin, total ada 5 pembalap yang tak bisa menyelesaikan balapan karena terjatuh. Sejumlah pembalap juga harus merasakan gravel sirkuit Mandalika dari sesi latihan bebas hingga kualifikasi. Forcada sendiri punya teori menarik di balik crash yang dialami para pembalap tersebut. Ini adalah sirkuit urban, trek yang juga digunakan sebagai jalan raya, bedahnya.
Ada bagian dari sirkuit yang merupakan kawasan publik dan sebagian lagi tidak. Beberapa area menjadi jalan turis untuk menuju ke pantai. Jadi, aspalnya tidak dalam kondisi yang sama di beberapa bagian trek. Hal terburuknya ialah kondisi aspal yang tidak konsisten. Situasi seperti ini harusnya sudah tidak terjadi pada musim 2025 dan 2026 nanti, sambung Forcada. Pembalap timnya Valentino Rossi, Fabio Di Giannantonio punya satu penyesalan soal jalannya MotoGP Indonesia 2025. Pembalap yang akrab disapa Di Gia ini mendapatkan hasil kurang bagus baik pada sesi sprint race dan balapan utama. Di dua sesi tersebut, dia sama-sama menyelesaikan balapan pada posisi ke-9. Meski terlihat buruk, Di Giannantonio patut lebih bersyukur apalagi saat dibandingkan dengan pengguna Desmosedici YP25 lain. Seperti yang diketahui, baik Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sama-sama tidak bisa menyelesaikan balapan utama. Setelah perjuangan kerasnya di Indonesia, Di Gia membahas alias curhat soal satu hal yang membuatnya kecewa. Dia benar-benar menyesal gara-gara menggunakan dua setelan sepeda motor berbeda. Hal itu dia akui sangat menghambat kerjanya bersama tim. Ada 8 pembalap yang berada di depan saya, ujarnya, dilansir juara.net dari Paddock YP. Kekecewaan terbesar saya ialah menggunakan dua sepeda motor dengan setelan berbeda. Saya pikir, hal itu menghambat kinerja kami. Paling tidak, itu mengganggu persiapan untuk balapan. Andai waktu bisa diulang, saya pikir saya akan fokus pada satu setelan saja, sambung Di Giannantonio. Kini, Di Gia hanya bisa berusaha move on dari gelaran balap MotoGP Indonesia 2025. Dia bertekad untuk menganalisa kesalahan yang lalu dan terus berubah menjadi lebih baik. Setiap pekannya, saya berusaha melakukan yang terbaik, tegasnya. Yang saya usahakan pada seri kali ini juga sudah sangat maksimal. Sekarang, saya hanya perlu menganalisanya dan berusaha meningkatkan penampilan. Saat membalap, Anda tidak akan pernah datang ke satu balapan dan berpikir akan finish di posisi paling buncit. Alih-alih begitu, Anda pasti berpikir akan mendapatkan podium pada sesi balapan utama. Sekarang, ada kerjaan besar yang menanti kami di depan. Di satu sisi, tim-tim lain juga bekerja sama kerasnya sama seperti kami, tambah Di Gia. Selanjutnya, Di Gia dan pembalap-pembalap lain akan melanjutkan perjuangan pada MotoGP Australia 2025. Seri ini dijadwalkan mentas pada 17 hingga 19 Oktober mendatang di sirkuit Phillip Island. Insiden yang dialami murid Valentino Rossi, Marco Bezzecchi diyakini membuat jalannya MotoGP Indonesia 2025 kehilangan keseruan. Pendapat menarik itu dibuat oleh mekanik kawakan, Ramon Forcada. Setelah Bezzecchi menabrak Marc Marquez di putaran pertama, pembalap Gresini Racing, Fermin Aldeguer memang praktis tak terkejar. Aldeguer bahkan menangi balapan utama tersebut dengan selisih jarak waktu 6,987 detik dari Pedro Acosta yang menggondol posisi kedua. Andai masih membalap, Forcada yakin Bezzecchi bisa mengejar Aldeguer. Hal itu terbukti nyata setelah apa yang dia tunjukkan di sesi sprint race sebelumnya. Pada sesi sprint race, sang murid Rossi juga sempat tertinggal cukup jauh. Menyerang di dua putaran tersisa, kemenangan akhirnya bisa didapatkan oleh pembalap Aprilia Racing ini. Aksi luar biasa Bezzecchi tersebut bahkan sampai mendapatkan label spektakuler dari Forcada. Sesi hari Sabtu sungguh nyaris saja, ungkapnya, dilansir juara.net dari Motosan. Terlihat jelas betapa spektakulernya Bezzecchi. Itu karena pada dua putaran tersisa, mengejar jarak tersebut terlihat cukup mustahil. Tetapi, dia bisa melakukannya bahkan menyalip lawannya. Pada hari Minggu, kita semua kehilangan satu balapan yang seru. Andai ada Bezzecchi di sana, itu akan menjadi balapan yang menarik. Duel-duel pemeran utama yang tak diduga-duga, tambah Forcada. Pada balapan di Indonesia kemarin, total ada 5 pembalap yang tak bisa menyelesaikan balapan karena terjatuh.
Sejumlah pembalap juga harus merasakan gravel sirkuit Mandalika dari sesi latihan bebas hingga kualifikasi. Forcada sendiri punya teori menarik di balik crash yang dialami para pembalap tersebut. Ini adalah sirkuit urban, trek yang juga digunakan sebagai jalan raya. Bedahnya, ada bagian dari sirkuit yang merupakan kawasan publik dan sebagian lagi tidak. Beberapa area menjadi jalan turis untuk menuju ke pantai. Jadi, aspalnya tidak dalam kondisi yang sama di beberapa bagian trek. Hal terburuknya ialah kondisi aspal yang tidak konsisten.